I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug. Bro, di depan IWB saat ini ada Yamaha R1M langsung dari Biker Second Sport. Dan kita akan bedah detail seperti apa, Cak. Karena ternyata gila Kang Mas, asli yang ganteng tenan. Ini adalah special video kita buat langsung buat sampean semuanya. Kita akan bedah detail dari Yamaha R1M yang ternyata makin lama semakin hedon, semakin lama semakin mahal. Karena memang motor ini sangat jarang kita temukan ya. Jadi kalau kita lihat sosoknya, Cak, aura dari motor Yamaha ini memang ganteng banget. Pokoknya kalau saya perhatikan detailnya, dia compact, slim, tapi ya kencang, Cak, gitu loh. Oke, jadi kita pelan-pelan akan mencoba membedah dari depan dulu Kang Mas ya. Mungkin WP sudah pernah mereview buat sampean Yamaha R1 tapi yang bukan M. Dan ini adalah yang versi M. Dan tentu saja auranya memang berbeda. Oke, Cak, jadi yang pertama adalah kita perhatikan dari sisi depan dulu, Cak. Kalau kita lihat dari depan, kita coba nyalakan ya biar sampean terpuaskan. Nah, lampu dari motor ini R1 ini memang sangat khas. Lampunya sipit ya, ada DRL-nya gitu ya. Ke lampunya sih Proji ada dua, tapi aura pada saat dinyalakan menggunakan DRL dengan model garis begitu ya. Dan ternyata aura ini memang membuat sosoknya jadi ganteng banget. Auranya memiliki filosofi yang sangat jelas. Jadi kalau kita perhatikan di bagian sini juga ada rem R, dia panjang dan bolong gitu, Cak. Ini dalam ya kalau kita masukkan tangan seperti ini, Cak, tuh. Jadi ini untuk menyedot angin pada saat high RPM supaya makin plong. Nah, gitu Kang Mas ya. Dan kalau kita lihat seperti biasa, ini adalah lampu Proji-nya, Cak. Lampu kiri kanannya lantern seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini sudah karbon modelnya ya, ada tempelan karbon begitu. Dan untuk bagian spion-spionnya pastinya adalah khas dari Big Bike. Dan kalau kita lihat pada saat dinyalakan lampu sen, dia akan seperti ini. Nah, jadi sudah berada di spionnya untuk lampu sennya. Nah, kalau untuk belakangnya karena sudah diganti, Cak, yang pasti. Nah, modelnya seperti itu. Oke. Jadi memang auranya full LED semuanya sudah full LED. Itu membuat sosoknya jadi lebih keren. Kita matikan dulu. Nah, sementara di bagian samping sini Kang Mas ya. Samping sini kalau kita lihat ini deh, kita lihat dari sini ya. Nah, kalau kita lihat di bagian samping sini, maka aura dari R1 ini seperti ini, Cak, sosoknya. Gak heran motor ini memang diracik oleh Yamaha untuk mempertegas eksistensi mereka di super bike ya, 1000 cc. Dan lihat nih ya, kalau kita perhatikan di sini ada tulisan R1M, lalu tarikan stiker yang minimalis warna biru, dan di bagian sini panelnya ada karbon lux begitu, dan di samping sini sudah karbon. Ini adalah modifikasi di mana ada semacam sentuhan karbon dari ownernya. Dan kalau kita lihat di bagian bawah sini pun juga berbeda. Kita lihat sudah menggunakan suspensi Öhlins ya, dan juga menggunakan Brembo untuk pengeremannya. Ini untuk bagian disc brake-nya yang sudah menggunakan model floating, dan untuk pelek-peleknya sudah diganti OZ Racing. Gila Kang Mas, ini pasti mahal ini, Cak. OZ Racing ini mahal, antara 40 sampai dengan 50 jutaan. Ya tergantung motornya sih ya. Kalau untuk motor R1 seperti itu, nilai seperti itu. Dan ban-ban Super Corsa Diablo. Dan kita lihat ternyata untuk stang remnya sudah menggunakan Hell. Nah, bagian bawahnya sini juga demikian, Cak. Nah, ini bagian bawahnya sini, lihat nih radiator-radiatornya. Dan di atas sudah ada RNG protektor untuk radiator-radiatornya. Dan di sini, Cak, bagian samping untuk fairing-fairingnya juga karbon full. Untuk cranks engine-nya sudah diproteksi dengan GB Racing. Ya, GB Racing sudah film
ya untuk sertifikatnya. Jadi ini akan membantu engine supaya nggak gampang pecah jika terbentur atau jatuh atau crash. Jadi ini akan melindungi engine dari pecah gitu ya intinya, Cak. Ya, ini sudah RNG frame slidernya, dan di sini juga ada karbon semuanya. Sosoknya seperti ini, engine-nya dan bagian quick shifternya ya. Kita lihat di sini pun sudah menggunakan quick shifter untuk tuas persnelingnya bagian sini, dan ini bagian persnel untuk yang bagian belakangnya kan Mas. Oke, dan footstepnya sudah menggunakan Lightech punya. Lalu di bagian sini sudah nih sensor-sensor dari blip assist ya. Kemudian juga semuanya lah ini terkoneksi dengan sini, Cak. Quick shifternya Translogic tempel di bagian luar. Ya, nah bagian sini kalau kita lihat bagian frame-frame-nya sini juga sudah bukan maksudnya di atas frame ya. Jadi di samping dari tangki-tangkinya ini sudah diberikan dry carbon. Ini dry carbon itu lebih mahal dibandingkan yang biasanya. Dan juga untuk, nah ini yang istimewa dari R1M. Karena untuk yang generasi terbaru mungkin karbon ya, tapi untuk yang ini menggunakan full aluminium. Tangkinya aluminium, Cak, dan finishingnya benar-benar kelihatan banget ya, sangat bagus ya. Kita perhatikan di sini ada glowing begitu, lihat nih. Kita lihat dekat mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kita lihat aslinya ini benar full aluminium. Jadi ringan dan kuat, aluminiumnya benar-benar tulen gitu ya. Dan untuk fuel cap itu sudah diganti pula dengan Rizoma ya. Lalu bagian sini lihat nih, perhatikan kalau kita zoom out. Tangkinya seperti ini, Cak, tangkinya. Dan kalau di sini baru dia bukan aluminium. Jadi kalau yang di sini itu plastik, Cak. Plastik dan ada bolong-bolong bagian sini. Jadi kalau kita lihat dari atas ada emblem R1M. Oke, ini semua full plastik. Kalau kita lihat dari samping seperti ini, full plastik bagian samping sini. Jadi untuk yang dari tengah ke depan itu di cover dengan plastik. Itu bedanya. Kalau ini kan sini aluminium, sini full ya, sebenarnya full, tapi untuk memberikan rasa manis itu ada cover tank maksudnya ya, seperti ini. Nah, kita lihat dari seperti ini, Cak. Oke. Nah, sementara di bagian sini, jika kita perhatikan bagian triple clamp-nya sangat khas dari Yamaha R1 series, R series lah ya, karena rata-rata R series sekarang sudah menggunakan model lubang-lubang di bagian tengah sini, dan untuk bagian stang-stangnya juga sudah diganti model clip-on gitu. Dia sudah menggunakan Lightech. Yang menarik nih, Cak, dari posisi dari suspensinya itu ternyata lihat nih. Jadi dia nongol, dia nggak benar-benar lurus, tapi dia nongol. Nah, dia nongol di sini, Cak, tuh. Jadi ada gap yang memang tidak lurus lah, agak turun dia posisinya. Dan under yoke untuk stang-stangnya jadi sangat kelihatan sekali. Nah, seperti posisinya, Cak. Oke. Dan ini sudah diadopsi auto warming ya. Jadi ini akan secara otomatis akan melakukan tugasnya untuk memanaskan, dan ketika suhu sudah di angka 50 derajat Celcius maka secara otomatis akan normal kembali. Ya, ini untuk lapnya, kemudian untuk high beam, low beamnya, lampu sen, ada mode up and down modenya di sini semuanya. Sementara untuk bagian tuas koplingnya sudah menggunakan Akusato, dan semuanya bisa di-adjust di sini, Cak. Nah, adjusternya di sini. Oke. Dan di sini ya untuk bagian suspensinya ya, Öhlins punya. Gila, Cak, ini serius banget nih Kang Mas. Ya, seperti ini. Tabung olinya sudah menggunakan Lightech pula. Ini dia untuk kuncinya. Teman-teman pasti komen nih, Cak WB, kok motor mahal ini kok masih model kunci biasa? Nah, rata-rata sudah immobilizer, Cak. Jadi seharusnya ini sudah immobilizer, dan kalau kita nyalakan seperti ini ya. Yes, tuh. Akan ada semacam welcoming light, dan semuanya sudah full color. Itu yang paling penting, sudah full color. Dan kita lihat di sini ada modenya ya. Ini ada power. Ibu sudah pernah bahas sampai ya mengenai ini traction control. Kemudian di sini ada SCS-nya off on, bisa di setting, dan mode A dan sebagainya. Jadi quick shifter juga sudah ada anti lift di sini. Jadi anti wheelie, Cak, maksudnya, Cak. Oke. Jadi semuanya memang ini motor sudah advance, dan kalau kita matikan ada tulisan R1M, dan ada tulisan Öhlins ya. Nah, lihat nih, kita nyalakan, dan jika kita matikan ya, suspension by Öhlins. Gile, Kang Mas. Jadi dashboardnya dari dekat seperti ini kalau kita lihat.
Yes, jadi adalah R1M yang bisa sampai temui motor ini di Bikers Second Sport. Nah, dan sudah ada pula ya, kalau kita lihat di bagian sini ada semacam prograd begitu ya. Jadi untuk anti goresnya lah ya, di bagian sini. Jadi untuk melindungi tangki, walaupun BP sangat percaya bahwa ini juga pasti anti gores ya, karena aluminium begini sangat jarang tergores. Kena celana pasti nggak masalah daripada cat. Dan untuk joknya masih standar, Cak. Jok-joknya standar. Lalu di bagian sini, nah ini adalah data, jadi datanya di sini, intinya gitu. Dan menarik sekali sih menurut BP. Gila ya, memang motor serius. Dan di sini lihat kisi-kisinya, ini ada coak-coakan pula. Jadi bahkan di bagian sini pun bolong, dan sini ada juga coakan. Jadi semacam kayak kontur gitu, nggak polosan. Lalu di bagian sini karbon full aslinya, ada tulisan R1, dan di sini ada logo Garbutala. Ya, dan kalau kita lihat dari samping seperti ini, sekarang kita coba lihat di bagian bawah. Nih standar-standarnya, dan kalau kita lihat untuk rantainya, nih rantainya juga sudah berubah nih, Cak, kayaknya, Cak. Rantainya ini ada tulisan Jepang doang. Wah, penasaran juga nih rantai apa ini. Dari tulisannya, Cak, tapi tulisannya Jepang. Dan ini ada swing armnya. Swing armnya sudah full aluminium. Saya perhatikan di sini full aluminium, dan di sini ada tulisan R1. Monoshocknya sudah all-in pula, jadi sudah full adjustable. Dan kalau kita perhatikan di bagian belakangnya sudah menggunakan pelek, pastinya pelek dari si siapa namanya ikut-ikut Jet Racing ya, Diablo Super Corsa. Opo melu-melu opo selalu ya review motor selalu ada kucing. Nah coba rezeki, Cak, ini, Cak. Nah ini dari belakang seperti ini, Cak. Kalau kita lihat dari atas seperti ini, sosok dari Yamaha R1M ada semacam tuh ya kan ya, coakannya aja ada kayak ginian ya, kayak sirip gitu ya. Dan di sini memang dibolongin. Dan kita lihat dari belakang seperti ini. Yes, R1M yang sangat jarang ada, yang kita katakan rare item ya saat ini. Dan bagian samping kanan, Kang Mas, samping kanan seperti ini sosoknya. Dan kalau kita lihat sudah menggunakan aero untuk knalpotnya, footstepnya sama dengan yang disebut tadi. Dan sini adalah full, tersebutnya adalah full karbon. Sosok dari, nah samping kanan sudah ada GB Racing pula. Jadi kalau kita lihat memang, wah ini memang seksi sih motornya nih. Seksi pol, Cak. Ini ada coakan di sini, Cak. Jadi langsung kayak mencuak ke dalam gitu. Cuak ke dalam. Nah, oke. Nah, untuk panel-panelnya di bagian kanan sini ada engine stop, run, dan start. Ini ada menu-menu untuk mengatur. Jadi memang ganteng lah ya, kita sebutnya cakep. Sementara untuk tuas remnya sudah menggunakan Brembo ya, dan juga di sini sudah menggunakan RCS 19 ya, Corsa Corta. Gila Brembo, Mas. Ya, dan kita perhatikan di sini. Nah, bagian samping kanan sama, Cak. Perhatikan pengerem-pengeremannya. Tuh. Ya, memang sosoknya seperti ini, Kang Mas. RNG tulisannya. Dan jika kita perhatikan detail dari bodi per bodinya seperti ini. Pasti sangat penasaran, Kang Mas. Ini berapa harganya? Tenang, kita akan bahas nanti bagian belakangnya. Yes, bagian belakangnya dan bagian dari depan seperti ini. Mungkin cahayanya kurang terang ya, Cak ya, tapi Saman yang penting sudah mendapatkan ancer-ancernya biar puas gitu ya. Nah, ini untuk bagian atasnya, Cak. Gandos jos tenan, lihat nih. Item per itemnya. Ini yang paling keren ya, ini bagian belakangnya, buntutnya, lihat tuh. Terasa banget ya. Motor emang ganteng, lihat. Jadi kalau kita perhatikan shape desain dari R1 ini memang sangat kental sebagai motor yang diracik untuk kecepatan, lebih slim, dan kita lihat memang secara power motor ini sangat baik. Mungkin secara umum powernya sedikit di bawah dari ZX Explorer rasanya,
tapi agility-nya lebih enak ini kalau kita lihat ya. Jadi lincah, dia lebih terkontrol. Lihat nih detail-detailnya. Nah seperti itu Cak, bagian depan. Yes, oke. Dan kalau kita lihat di belakang seperti ini. Yes, sampean pasti mau mecah iki kok apik mencak IWB. Yo bener Cak Mas, pancen apik. Pasti sama juga penasaran kan harganya berapa. Jadi kalau sampai penasaran untuk power dan sebagainya, sama bisa intip di deskripsi. Yamaha R1M. Oke. Yes. So seperti ini. Ya kira-kira bikin ngiler nggak sampean kira-kira? Kalau kita lihat dari samping kanan, detailnya seperti ini. Nah, ya. Bagian jok-joknya, bagian samping bawahnya, engine-nya, ya. Bagian depannya, detailnya seperti ini. Oke. Sama pasti penasaran Cak, kalau R1M menggunakan knalpot Aero, crossplaynya seperti apa suaranya? Yuk kita hidupin coba ya. Nyaman ya? Oke, kita nyalakan dulu dari sini dulu dong, sini dong biar afdol ya. Jadi kita nyalakan, pada saat kita nyalakan, seng, wih ganteng Kang Mas, full color ya. Dan sama harus tahu untuk menghidupkan itu engine killnya di sini Cak. Engine kill di sini dan di sini run ya, langsung startnya di bagian sini ya. Kita coba starter ya. Gila Kang Mas, rasanya pengen geber di sirkuit nih. Suaranya enak banget, asli. Jadi gitu ya gambarannya suara crossplay menggunakan knalpot Aero. Bawahnya lebih garang ini dibandingkan yang Ninja H2 itu lebih wibawa. Kalau ini lebih minta berantem Cak. Kemudian aja. Secara standar, motor ini sudah dibekali dengan berbagai komponen yang memang luar biasa. Yang pertama adalah mesin ini sudah dibekali dengan high compression cylinder head dan lightweight engine, di mana kompresinya mencapai 13,1, dan tentu saja secara umum performanya memang jos gandos tenan Cak. R1 juga sudah dibekali dengan titanium conrod dan juga fork aluminium piston, termasuk motor ini juga sudah race and track ready. Makanya secara umum DNA yang diusung adalah motor yang kencang namun lincah. Disebut sebagai high level equipment, include lightweight cast, magnesium wheels, dan juga efisiensi riding position. Dan termasuk juga motor ini sudah dibekali dengan ABS dengan Unified Brake System. Dan yang paling istimewa adalah adanya 3-dimensional control, termasuk Slide Control System atau SCS, Traction Control System atau TCS, Lift Control System atau LIF, dan Quick Shift System atau QSS, termasuk juga Launch Control System atau LCS. Motornya juga dibekali dengan aluminium delta box frame yang disebut sebagai The Strong M1 Race Bike Heritage. Jadi semuanya termasuk juga di bagian swing armnya sudah dibekali dengan magnesium, dan ini adalah salah satu kelebihan dari R1. Untuk R1M ini Cak, yang di depan mata sampean dan kita barusan bahas, ini dijual di angka 1,1 miliar. Sama pasti kaget, gila kok makin tinggi Cak WP. Memang benar, karena motor ini adalah motor yang bisa kita katakan kolektor item. Cukup jarang Cak motor ini, dan kita sangat susah mencari motor ini untuk full paper pastinya ya. Jadi ini adalah full paper, dan memang secara umum motor ini adalah motor yang menjadi idola sehingga harganya pun semakin tinggi. Makanya kalau sampean salah satu biker yang suka mengoleksi, ini adalah salah satu motor yang very common ya buat sampean. Karena makin lama malah makin tinggi, jadi investasi.
dan naiknya juga lumayan karena BP sangat tinggi dulu pertama kali launching kalau nggak salah untuk yang R1 itu di angka hampir 900 jutaan sih, 800 sekian lah. Sementara yang R1 biasa itu di angka 600-an, tetapi sekarang sudah tembus di angka 1,1 miliar. Nah, ini adalah motor jarang sekali lagi dengan segala pernik-perniknya, sudah menggunakan OZ Racing ya, modifikasi-modifikasi. Dan kalau sama tertarik, sama kontak saja di Biker Second Sport, sama lihat aja di Instagramnya. Di sana jelas semuanya. Sama bisa kontak atau DM langsung, karena tentu saja rare item itu ada rebutan, makanya sama tertarik langsung aja kontak. Oke Kang Mas ya, jadi mungkin sekilas informasi buat sampean semuanya, walaupun sebelumnya kan kita pernah bahas R1 yang biasa, tapi ini R1M baru sekarang, semoga mencerahkan sampean semuanya. Dan seperti biasa sama-sama suka, like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.